Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Allah Marah. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 2 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bisa membedakan antara kemarahan Allah dan kemarahan manusia. Kemarahan Allah adalah kemarahan di dalam kekudusan dan kebenaran, sementara kemarahan manusia adalah kemarahan di dalam hawa nafsu dan keberdosaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ayat yang kita baca tadi dalam Maliaki 2, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, ini Allah benar-benar marah. Dan bayangkan secara eksplisit dan sangat jelas kemarahan Allah kepada para imam. Karena para imam yang sesungguhnya menjadi perantara dan pilihan Allah, tak alat di tangan Tuhan, menjalankan kehendak Allah. Tetapi para imam ini tidak menjalankan kebenaran firman Allah. Dia tidak mengurus rumah Allah dengan baik. Hidupnya tidak memberikan teladan, tidak membimbing masyarakat pada waktu itu Israel untuk hidup dalam kebenaran, membiarkan pernikahan kawin cerai, dan kemudian moral-moral yang lainnya pun tidak diindahkannya. Jadi artinya para imam hanya punya jabatan, tapi mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan kita boleh mengatakan bahwa para imam pun terlibat di dalam sebuah kehidupan yang melanggar kebenaran firman Allah. Walaupun di dalam Maliaki tidak disebutkan secara eksplisit apa saja, tetapi beberapa catatan, para imam itu kemudian tidak melakukan perpuluhan dengan baik. Ada banyak penafsiran, memang tidak memberikan arahan atau kemudian bermain dengan uang-uang perpuluhan yang ada. Sekalipun tidak ada catatan sangat jelas, tetapi bermasalah dengan perpuluhan, bermasalah dengan moral, baik moral para imam maupun moral rakyat yang harusnya dibimbingnya, yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengurus rumah Allah dengan baik. Artinya kehidupannya menyimpang. Jabatannya aja ada, tetapi kehidupan yang menyimpang. Kalau itu berbicara tentang terjadi pada bangsa Israel, mungkin kita masih bisa maklum walaupun tidak dibenarkan. Tetapi para imam, artinya dia dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah sebagai wakil daripada Allah. Kalau memang tidak sanggup menjalankan perannya, maka siogianya ada langkah yang lebih elegan, yaitu mundur saja, kemudian memperbaiki diri sebelum kembali melakukan peran dan pelayanannya sebagai imam. Begitu marahnya Allah yang kita lihat di dalam catatan ayat pertama sampai ketiga. Mari kita baca kembali. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku akan telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ayat yang berikut, maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan, dan sejahtera itu akan kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang yang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan kamu, membuat banyak orang tergelincir dari pengajaran dengan pengajaranmu.
kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu pada pengajaranmu. Kita melihat pasal 2 ayat yang pertama sampai ke 9 diberikan gambaran yang sangat jelas. Para imam ini yang seyogianya menunaikan amanat yang diberikan kepada suku Lewi yang diteruskan oleh mereka. Mereka tidak melakukannya. Diperbandingkan para orang Lewi, para imam yang terdahulu membawa orang datang kepada Tuhan bertobat, tetapi para imam ini membuat, katakanlah, banyak masyarakat itu tergelincir hidup di dalam dosa, pengajarannya tidak benar, sehingga firman Tuhan sedemikian marah. Maka kemarahan Tuhan kalau jangan dilihat hanya peristiwanya, dipatahkan tangan, lalu kemudian kotoran dilemparkan ke muka, lalu orang-orang akan menyeret, kemudian dimasukkan ke dalam kotoran tersebut, artinya bergelimang dengan kotoran tersebut. Seyogianya kemarahan ini untuk menjelaskan bukan perbuatan kasar daripada Allah, artinya perbuatan dosa itu sekotor-kotoran, perbuatan dosa itu penuh dengan, katakanlah, kebusukan dan bau yang sangat menyengat. Kotoran itu sama sekali tidak berguna, bahkan sumber penyakit, sekalipun mungkin bisa dipakai pupuk pada zaman sekarang. Tetapi kalau kita gambaran yang sangat jelas pada waktu itu, benar-benar hidup menyimpang daripada apa yang sudah Tuhan perintahkan. Marilah kita belajar ketika Allah marah, mungkin Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa tidak dilempar kotoran, tidak dipatahkan tangan, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk mengingatkan dosa-dosa kita. Kita sudah menyimpang, kita memang imam kalau seorang suami buat keluarganya, kita juga menjadi imam minimal buat diri sendiri. Waktu kita hidup kemudian sembarangan dan semaunya, kita sudah dipilih oleh Allah, dijadikan bagian daripada anak-anak Allah, menjadi umat kepunyaannya, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sudah ditebus dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sudah diangkat dari kebinasaan kepada janji kehidupan yang kekal, tapi kita masih bergelimang di dalam dosa. Maka perumpamaan yang sangat mudah diingat, kalau babi dimandikan dia akan kembali ke dalam lumpur. Kita tidak seperti demikian. Biar kita terus belajar, jangan sampai Allah marah kemudian baru kita mengalami pertobatan. Siogianya kalau kita sebagai anak yang baik, kita punya orang tua, kita akan berjuang jangan sampai orang tua kita marah dalam relasi rumah tangga. Apalagi hubungan kita, Bapa itu adalah Allah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Siogianya kita jangan sampai menyakiti hati Bapa kita yang di surga, karena Allah Bapa sudah memberikan semua yang terbaik. Bagaimana mungkin kita kemudian membalas segala kebaikan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah marah? Mari sahabat seperjalanan, jangan sampai Allah marah, Allah mengizinkan banyak peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, barulah kita bertobat. Bukankah lebih baik kita menjaga baik-baik supaya jangan sampai Allah marah karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi kalau sudah terlanjur, bertobatlah. Tetapi kalau kita sudah bisa menjaga dengan baik, jangan sampai terperosok, jangan sampai tergelincir, hiduplah dengan benar, jangan sampai Allah marah. Allah yang sudah mengasihi kita, maka siogianya kita hidup di dalamnya dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati.